Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-muhtadin wassahabatil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin wa imanin ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-aslu tasi'u fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Qala Allah ta'ala wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Al-ayah wa qala ta'ala kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Qala al-musannif al-aslu tasi', bagian yang ke-9 daripada pembahasan fi usulil arba'in. Bagian kedua ini yang nomor 9-nya, yaitu fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Pembahasan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini pasti selalu kita dengar setiap hari Jumat, yaitu salah satu rukun khutbah Jumat, wasiat bertakwa. Nah, biasanya bertakwa dijelaskan menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, perintah itu apa? Al-amru bil ma'ruf, disuruh atau menyuruh, dan kemungkaran menjauhi kemungkaran itu dilarang, ditangati. Nah, ini tentang menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan. Nah, dalam konsep dasar kita beragama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini memang harus dilakukan. Jadi kadada dalam istilah syariat itu nafsi masing-masing aja kadada. Karena apa? Harus saling peduli antara satu dengan yang lain. Makanya ada istilah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Qala ta'ala wal takun minkum jadilah kalian umat, kelompok, masyarakat, komunitas, yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Secara umum kita disuruh kayak itu, amar ma'ruf nahi munkar. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Sesama orang muslim ini, sesama orang mukmin ini awliya'u ba'd. Wali ini artinya dekat, saling apa nih? Saling akrab lah itu. Berhubungan waliyun hamim. Artinya teman dekat. Bisa juga ini artinya pemimpin yang mengatur. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak mencegah kemungkaran, maka apa yang mereka kerjakan labisa ma kanu yaf'alun, sejelek-jelek apa yang mereka kerjakan. Wa qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi khutbatihi, Sayyidina Abu Bakar pernah bepadah dalam khutbah Sidin, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang, innakum taqra'una hadhil ayah wa tata'awwaluna ala khilafi ta'wiliha. Wahai orang-orang, kalian mentakwilkan ayat ini, ujar Sidin, tidak sesuai tuntunan, tidak yang seperti diharapkan. Yang mana gerang? Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ini salah paham ujar Sayyidina Abu Bakar. Kayak apa gerang?
Ujar Sayyidina Abu Bakar, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min qaumin, tidaklah daripada satu kaum, satu kelompok, amilu bil ma'asi, mengerjakan kemaksiatan, wa fihim man yaqdiru ayyunkir alaihim, tetapi di dalam masyarakat tersebut, di kampung tersebut, di komplek tersebut, di daerah tersebut ada yang mampu, sebenarnya mampu ayun kira alaihim, mengingkari kemaksiatan tersebut, memiliki otoritas, memiliki kemampuan, memiliki mental, memiliki kekuasaan kawa untuk menangati kemaksiatan tadi. Tapi apa? Falam yaf'al, tapi tidak mengerjakan, tapi tidak melaksanakan. Memiliki kemampuan tapi tidak dilakukan. Illa ausyaka ayya ummahumullahu bi'adzabin min indihi, kecuali ausyaka ini hampir-hampir, ayya ummahullahu, Allah umumkan, Allah ratakan, Allah samakan, bi'adzabin min indihi, azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, bi asanid sahih, hadisnya sahih. Nah, maksudnya apa gerang nih? Maksudnya ujar Sayyidina Abu Bakar nih. Jadi ujar Sidin, suatu masyarakat atau kaum daerah manapun, ketika mereka melakukan kemaksiatan, penduduk di situ, penduduk satu daerah, mereka melakukan kemaksiatan. Nah, kemaksiatan di sini adalah kemaksiatan yang jelas-jelas dosanya, yang jelas-jelas dosanya, bukan amrun mukhtalaf fihi, bukan perkara yang diperselisihkan, bukan perkara yang ikhtilaf. Yang ikhtilaf itu kayak apa gerang? Yang ikhtilaf itu kayak Maulid Nabi, ikhtilaf. Mbah tuh pulang apa ngarannya nih? Tawasul, iya juga. Baburdahan, iya juga. Kenapa jadi makanya itu ibadah beratan dia? Maksudnya kayak ini, ada sebagian menganggap itu adalah bid'ah gitu. Lalu kayak apa? Masuklah kategori bil ma'asi di sini, kada masuk. Nah, yang ma'asi di sini yang jelas-jelas maksiatnya, yang jelas kayak apa gerang? Membunuh, berzina, mencuri, merampok, durhaka terhadap orang tua. Nah itu menghina agama. Nah itu jelas-jelas dah maksiatnya, itu jelas. Yang maksiatnya jelas. Ma min qaumin amilu bil ma'asi, dalam satu kaum itu melakukan kemaksiatan, ini maksiatan yang jelas benar lah, yang jelas benar. Kalau yang masih remang-remang, masih kemungkinan itu kada masuk kategori ini. Yang jelas benar kemungkinannya. Tahu dah seberatan itu kada boleh. Anu bang jar, bener sabu ya juga itu jelas dah. Wa fihim man yaqdiru, dan di suatu daerah tadi sebenarnya ada yang mampu, memiliki otoritas, entah pemerintah daerahnya atau misalnya penegak hukumnya atau LSM-nya kayak itu, atau masyarakatnya sebujurannya kawa. Misalnya aja nah, mudahan kada bang, di muka situ, nanya ada orang berjualan berjualan topi miring, berjualan ya minum di situ, kafe topi miring. Lalu apalagi selain inya jual beli minuman di situ, membawa bebinian malam-malam. Nah, topi miringnya warung Jablay. Nah, mantap tuh, berlapis-lapis. Yang jual topi miring, yang menjual Jablay kan. Minumnya di situ juga. Lalu di situ juga bisa memboking. Di situ tempat kau memboking bebinian, memboking ayam kampus atau memboking kupu-kupu malam, kawa juga di situ. Lengkap dah.
wa fihim man yaqdiru ayyunkir alaihim. Nah, tetapi sebenarnya masyarakat itu atau di daerah situ kawa menangati itu. Satu misalnya dengan RT setempat bersatu, ada misalnya sekalinya yang merasa resah itu ada 3 RT. Sebuting. Sampai itu pulang bisa disampaikan ke Satpol PP mengganggu ketenangan. Mbah itu pulang kawa disampaikan ke lurah. Mbah itu pulang sampaikan ke LSM. Sampaikan kepada dinas sosial. Nah, karena wanitanya bermasalah sosial misalnya. Itu seberataan melakukan tindakan, nah bis-kisahnya dah. Nahi mungkarnya itu berarti sudah jalan. Kalau misalnya masih proses, ada apa-apa, itu proses. Atau misalnya prosesnya lama, ada tarik ulur macam-macam, sekalinya ada pihak-pihak yang sudah mendapatkan fee dari situ misalnya, jadi lambat benar tapi masih proses, kada apa-apa. Maksud kada apa-apa itu adalah nahi mungkarnya sudah dilakukan. Tapi ketika semua perangkat tadi berdiam saja karena kada apa-apa, RT berdiam, masyarakatnya berdiam aja, masjid parak situ berdiam aja, bertan berdiam aja, kada apa-apa, benar awai. Karena yang warung tadi orang pendatang, lain orang asli. Orang asli kadang ngalih, orang dasar pendatang, hanyar pendatang. Tapi berdiam aja. Nah, illa ausyaka ayya'ummahullahu bi'adzabin min indih. Kecuali hampir-hampir atau besar kemungkinan atau berpotensi Allah turunkan azab ayya'ummahumullahu bi'adzabin min indih. Allah turunkan azab yang merata seberataan karena ada yang menagur. Jakarta tuh kalau dari sisi maksiatnya lengkap. Sisi maksiatnya lengkap. Jakarta tuh lengkap. Sisi maksiatnya ada tulisan I-nya santri, ngarannya Muammar apa diingat ulun mah. Jadi santri lulus kuliah di mana atau? Nah, ngarengkapnya kada ingat. Lalunya menulis Jakarta Undercover. Bukunya itu isinya adalah diskotik yang ada di Jakarta. Dasar ditulisnya tuh real. Sampainya tetamu di Jakartanya ada diskotik yang isinya tuh bertelanjangan aja. Tetamunya dasar meneliti bujuran kata. Bukunya tuh bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ada yang diskotik tersembunyi gitu untuk orang khusus saja gitu. Cuma nya kawa menyisir berdataan tempat maksiat itu di datanya. Mungkin banyak lagi yang kada terlihat lagi tempat maksiatnya di Jakarta. Tetapi dengan banyaknya maksiat terjadi di Jakarta itu kada sebanding, kada sebanding dengan azab yang didapat di Jakarta. Aturannya kada kayak itu, aturannya banyak lagi karena maksudnya banyak benar. Nah, ada kemungkinan wa fihim man yaqdiru alaihim ini, wa fihim man yaqdiru ayyunkir alaihim ini, orang yang memiliki otoritas ini masih melakukan pekerjaannya. Masih ada nahi mungkarnya. Majelis taklimnya masih banyak. Guru-gurunya masih ada nahi mungkarnya. Karena otoritas sidin di ceramah, ya sidin lakukan itu. Karena lingkungan sidin atas nama LSM pakai itu. Kan kita ada undang-undangnya juga, ada warung orang dihancur sama diskotik KBI. Kadang kawan datang situ bawa gada, bawa linggis, hancuri kadang kawan pidana itu. Ada peraturannya. Nah, artinya yang ada otoritas ini tergantung di mananya gitu. Ulun ada dapat kabar Masjid At-Taqwa ini sudah melakukan, At-Taqwa kan seberangnya tuh, sudah melakukan cara gesan nahi mungkar tuh sudah mengajukan ke pemerintah, sudah minta surat macam-macam, sudah menggawe itu. Kadang nama diam aja ada. Pernah juga sudah ma'anu pengajian malam supaya menyaingi HBI itu. Sudah pernah juga supaya mesinnya HBI itu lagi main, masjidnya ada tembakannya gitu. Sekalinya lah kita di HBI di kada perlu masuk Bang. Kita di luar HBI
kadang-kadang ngaren di dalam tuh. Karenanya kan pakai kedap suara. Amun kita pelajaran IPA loh, ruangan ada kedap suaranya, busanya tuh nah. Suaranya kan kada keluar. HB itu kan kayak itu. Masjid At-Taqwa pakai mic keluar ceramah malam. Yang ada apa? HBI kada terganggu, masyarakat terganggu itu. Lalu kada jadi. Itu maksudnya nahi mungkar ini harus berstrategi. Bagus dah maksudnya menandingi dah, tapi luput sekalinya masyarakat terganggu, lalu ampe jadi cari itu. Cuma secara formalnya sudah dilakukan. Nah itu nahi mungkar berarti jalan aja. Masalah berhasil atau kada tuh lain pulang kisahnya. Termasuk cara nahi mungkarnya ini memakan waktu yang lama. Contoh nyata lawas benar hanya mau ampih. Misalnya lokalisasi kayak nahi mungkarnya langsung kan di hambur berataan bisa ngalih. Ada hal yang harus diperhatikan. PSK-nya karena mbah bilangnya tahamburan kemana begawi kayak apa pulang. Kalau bina malah tahamburnya malah ngalih. Diulah masjid di dalam situ dulu. Nah itu nahi mungkar juga itu awal langkah dari nahi mungkar. Kayaknya bulah TK Al-Quran, kayaknya bulah sekolahan, sampai kayaknya bulah pesantren. Lawas generasi lawas dari lokalisasi tadi bisa hilangan orangnya sudah nang anak jadi sekolah agama tampihan. Itu kasusnya kayak yang hanya ditutup di radar 425. Di radar itu salah satu pembantuan terakhir lah yang masih nyaman dicari sebelum ditutup. Pemainnya tuh pemain lawas berataan ketiga generasi. Nah ada kemungkinan perkiraan ulun Jepang lah kada mencek. Jadi masjid di situ langgar di situ, nah itu sudah lawas berdiri. Nah kemungkinan anak-anak nang PSK angkatan dahulunya itu nang anak tuh disekolahkan bujur. Jadi nang anak ini kadeda anak mempati kuitan meneruskan jejak, meneruskan pekerjaan orang tua kada lagi. Jadi kadeda generasi selanjutnya. Dan pola pikirnya ketika melihat masjid langgar apa-apa tuh sudah lurus. Nah, jadi apa? Jadi ketika pengarahnya nih itu sudah baik, nahi mungkarnya berjalan juga walaupun caranya itu berbeda. Jadi konsep dan mindset nahi mungkar itu bukan hanya yang ada kemungkaran kita larang jangan kayak itu. Nah, ada. Bisa juga dengan pendidikan banyak caranya. Atau misalnya aja adalah ada lokalisasi. Ya apa nahi mungkarnya? Sekalinya bebuhan kesenian datang ke situ. Bukan kesenian datang ke situ. Buhan apa ngarannya nih? Kerajinan tangan datang ke situ. Buhan pian kami lajari menjahit hakun. Buhan pian kami lajari beulah wadai hakun. Itu kan ada hubungan lawan agama lah. Bulah kerajinan tangan, misalnya tikar puron, tanggoy, macam-macam. Kerajinan tangan, menjahit, dilajari memasak bola wadai. Datang ke situ. Itu kan ada hubungannya lawan agama sama sekali. Misalnya ada lokalisasi, ada orang datang ke situ. Imbah dilajari bisa seberataan, merasa-rasa hendak berusaha sendiri, hendak ampih bisnis, esek-esek tadi, ampih lalu masing-masing berusaha itu nahi mungkar juga. Walaupun nang membawa situ ini nahi mungkar kada bepadah. Murni bepadah yang bahasa dunia benar. Anulah buan bian aku kami lajari beulah tanggoy bola wadih aku ya aku ngejar. Ampih itu masuk kategori nahi mungkar. Jadi nahi mungkar ini sebujurnya bukan embel-embelnya tapi apa yang digawi gitu. Jadi apa ngarannya nih? Ranah nahi mungkar itu luas sama luasnya dengan amar ma'ruf. Itu. Ya termasuk mencegah. Iya masuk sudah. Walaupun kada langsung bisa jadi pas inya beulah-ulah tuh double job. Siang inya beulah, malam masih menerima pelanggan. Tapi lawas-lawasan malah bisa jadinya sadar sudah tuha mesinnya uyuh. Ada payu lagi. Nah, ini jiginnya. Walaupun karena faktor usia, cuma paling kada
kada menggawi itu lagi. Dan yang anak melihat mamanya, uyuh aja, baik menggawi yang lain aja. Nah, itu konsepnya. Jadi nahi mungkar ini insya Allah seberatan kawa, kada perlu jadi ustad, kada perlu tahu dalil mendalil, yang penting ini kau mempihakan. Bahkan bisa jadi yang orang kada ada ilmu agamanya sama sekali, maksudnya tuh kada ilmu agama nih, dalil mendalil kada hafal atau tahu ya sembahyang wajib, mengaji bisa aja. Jadi ini dalil mengonsepkan supaya jadi produk hukum itu keahlian tersendiri. Sahabat Nabi itu soleh, sahabat Nabi itu taat lawan Nabi, tapi kada seberatan alim, kada seberatan bisa menjawab pertanyaan hukum. Ada aja yang luput, ada aja orang wah ini bang sama merubah kejahatan tadi, kada perlu jadi ustadz benar, kada, asal ada niat untuk merubah itu menjadi lebih baik, manusia yang lebih baik, itu sudah kawadah apapun caranya. Misalnya lagi ya ahli mesin nang ibu-ibu tadi banyak bisi anak lakian, nang anak lakian nya kada kawa sekolah SMK larang benar misalnya, lalu nang anak-anak ini dilajari membengkel seberataan, disuruh ke LPK dinas sosial ngalih benar misalnya karena bawa persyaratan macam-macam, nya hendak bebas saja, lalu sekalinya dilajari membaiki mesin, lalu nang anak menggawi itu aja sampai kuitannya hampir begawian, masuk juga nahi mungkar juga. Bisa jadi itu yang lebih baik. Yang lebih baik itu maksudnya apa? Misalnya tadi dilajari belah wadai lah. Dilajari belah wadai, bisa belah wadai. Lalu membuka toko bejual wadainya ampe begawian itu paling kada ada 2 macam didapatnya. Walaupun belum sadar hendak sembahyang lah. Belum. Paling kada ada 2 macam yang sudah dilakukan. Satu, ampeh menggawi maksiat tadi. Lalu yang kedua dapat rezeki atau usaha yang halal. Ini sudah luar biasa dah. Walaupun belum sembahyang lagi, atau sembahyangnya masih belang hadangan. Belang kambingan itu masih penting, hitam putih belang hadangan. Parah lalu hari raya hanya sembahyang, malam nisfu Sa'ban. Itu aja hanya sembahyangnya. Tapi ketika kemungkaran sudah hilang, itu sudah luar biasa. Paling ada anaknya tuh karena ada berubah. Mungkin ulun racak namo lagi benar, tapi ini bagus benar tuh. Amun pian ada bisi kawan atau patuhan di daerah Landasan Ulin yang hidup kisaran tahun 70 sampai 80. Landasan Ulin itu ada kayak ini. Jadi PAL 18 itu pembatuan. PAL 25 pembatuan. PAL 24-nya itu peramuan, itu sarang perampok. Ulun kedinget kisaran tahunnya lah. Cuma dahulu tuh kayak di situ. Peramuan tuh yang belakang makam syuhada tuh, itu peramuan. Di situ banyak bukan perampok berdiam di situ. Karena tahun kisaran tahunnya yang pasti. Itu dahulu. Wah ini bilanya orang-orang apalagi kan anak milenial takutnya pembatuan kada tahunya. Pembatuan tuh nang mulah batu kah? Tahu. Saking istilahnya tuh hilang dah. Tuteng, batu pembatuan kada tahunya PAL 18 tuh. Apa kada tahu. Hilang. PAL 25 hilang, itu terakhir. Yang peramuan tadi Bang, wah ini berubah benar. TK Al-Quran banyak, masjid banyak, majelis taklim banyak di situ. Dan di Landasan Ulin sendiri, jalan rayanya aja dulu mulai PAL 21 tuh Liang Anggang Bang masih. PAL 21 itu ada pesantren Darul Ilmi, bergeser sedikit di PAL 23 ada pesantren Al-Falah, bergeser sedikit di PAL 24 itu ada Darul Ihsan, Al-Ihsan gitu. Itu di Higa Pembensin, Tiga Beteng, itu pinggir jalan raya. Yang di dalam di dalam masuk Golok itu ada pesantren Nurul Ma'had, ada pesantren Misbahul Munir, ada pesantren apa ngarannya nih? Nurul Ma'had, Wali Songo, Misbahul Munir, Anam Buting, itu yang nyata yang belum tahu. Anam Buting pesantren, belum lagi TK Al-Qurannya, belum lagi majelis taklimnya di Landasan Ulin tuh. Jadi di Landasan Ulin itu ya karena tahu lagi tempat maksiat. Misalnya nih, di duit banyak, anak maksiat bingung juga anak mana. Ada dah. Di situ tuh ada dah. Bilanya ke maksiat berarti nya ke lain. Ke Banjarbarunya sama sekali, ke Banjar gitu. Cuma di situ bingung anak apa di sini. Ada dah. Hilang tuh berarti. Tapi apa? Itu terjadi setelah beberapa
puluh tahun kemudian per waktu, tapi tuh berhasil. Itu termasuk nahi mungkar. Tempat maksiat ada ki masjid di situ, asal jamaahnya aja tahan. Awas kalawasan bisa jadi berubah. Yang tempat maksiat benar mana? Bagau terkenal benar bahare. Hilang mana lagi apa sebenarnya? Nyimpak kekuatan aja lagi. Nah, itu masuk nahi mungkar. Diriwayatkan lagi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, uziba ahlu qaryatin fiha samaniyata asyara alfan a'maluhum a'malal anbiya. Qalu ya Rasulullah kaifa dzalik? Qala lam yakunu yaghdabuna lillahi azza wajal wa la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Jadi Siti Aisyah berkisah, ujar Siti Aisyah, Nabi pernah bersabda, ada suatu kampung yang disiksa, diazab satu kampung nih. Nah, padahal di dalamnya itu ada 18.000. Ini ada tahu lu 18.000 nih, apakah tipenya kah, apakah orangnya kah? Cuma 18.000 ini banyak benar, Bang. Banyak benar, Bang nih, amunnya orang gitu. Mungkin hitungan pahalanya kalau bisa juga orangnya. A'maluhum a'malal anbiya. Pokoknya orang kampung di situ soleh-soleh, amal ibadahnya luar biasa. Tapi kenapa tetap kena azab? Nah, lalu dipadahkan jadi tetap kena azab. Lam yakunu yaghdabuna lillahi azza wajal wa la ya'muruna bil ma'ruf. Mereka tidak menyuruh kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran. Dalam istilah tuh kayak ini. Ada orang soleh, ada orang soleh, ada ngarannya orang musleh. Soleh itu baik untuk diri sendiri, kalau musleh itu memperbaiki. Nabi Muhammad ketika sidin belum jadi nabi dan rasul, ketika belum mengajak orang lain menyembah Allah Ta'ala, ketika belum mengajak orang lain berbuat kebaikan, ketika belum mencegah kemungkaran, Nabi Muhammad nih disayangi orang Mekah. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang baik, dikenal sebagai al-amin terpercaya. Nabi Muhammad terpercaya, akhlaknya baik, sosialnya baik sebelum jadi nabi. Pas jadi nabi dan rasul mulai menaguri nang salah, menyuruhi nang baik, hanya orang mulai muar lawan Nabi Muhammad. Kita Bang kayak itu sama. Misalnya kayak ini ada orang, misalnya aja lah, mudah lain kita jam sembahyang, tulak sembahyang, bulik-bulik pengajian, tulak bulik, kada tahu anak, kada tahu di rumah orang berjual sabuk, kada tahu menahu, lain namun kada tahu lah, beda. Amun perumahan yang pagarnya tinggi-tinggi, yang 3 meter, terusnya tak kada tahu dah. Dia yang ini dasar kada hakun tahu sama sekali, kada hakun mengurusi. Yang urusan seorang aja, nafsi aja. Nah, nang kaya ini sakampungan. Jadi yang maksiatnya tuh jalan di satu kampung, maksiatnya jalan. Orang baiknya kada mengurusi itu, orang baiknya kada bersatu menghilangkan itu. Nah, itu ciri-ciri atau berpotensi bisa turun azab. Paling kada apa? Paling kada dapat dosa. Dosa karena apa? Kada nahi mungkar. Kullu man faslun, ini selanjutnya ujar Imam Ghazali. Kullu man syahada mungkaran walam yungkirhu wa sakata anhu fahuwa syarikun fihi. Nah, ini termasuk ngalih juga nih. Kullu man syahada mungkaran, siapapun yang melihat kemungkaran, walam yungkirhu, tidak mengingkarinya, wa sakata anhu, dan berdiam saja, fahuwa syarikun fihi, berarti termasuk dalam golongan itu. Makanya ujar Nabi apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani wa lam yastati fa biqalbi wa hadza adhaful iman. Paling kada hati mengingkari. Itu. Amun kita malam tulak mulai pal 4 sampai pal 6, nyata benar dah di jalan banyak benar orang mau pacaran. Di kursinya tuh banyak benar. Nyata tuh sudah. Nyata banyak benar.
masuklah kategori ini, masuk nyata adanya. Kada mungkin tuh kakak ading, kada mungkin. Kada mungkin. Kakak ading masih di rumah aja nya. Nyata pacaran sudah harus ditakoni, ini kakak ading enggak kada, nyata sudah tuh pacaran. Nah, paling kada apa? Mengingkari di hati. Karena bilahnya kada mengingkari syarikun fihi. Nya awalnya kayak itu dulu. Kemaksiatan tuh kenapa jadi bisa terus berjalan? Apalagi dunia maya kita ini luar biasa. Dosa. Tapi karena rancak diulang-ulang terus, lalu kayak dianggap biasa. Karena itu terbiasa biasa timbul menganggap jadi kada dosa lagi. Nah, bilanya masuk dalam level ini, naudzubillah min dzalik dah, itu yang bisa ujar Datuk Kalampayan dalam Tuhfatur Raqibin ini menghalalkan yang haram. Contoh sederhana nyaman mana nih? Paling nyaman. Lakian bebinian beragapan yang bukan muhrim. Beragapan lah, lain bersalaman ada. Beragapan cipika, cipiki. Kita ajak orang nanti cipika acara macam-macam. Karena kerancakan melihat lalu kayak biasa aja. Padahal itu kada boleh ya teman. Karena kerancakan hati kada mengingkari. Nah, ditakutkan masuk kategori fahwa syarikun fihi. Kayak itu. Ini contoh ya. Pemerintah kan. Jadi apa ngaranya nih? Muhrim atau mahram lah, mahram. Nah, ini memang memiliki batasan yang berbeda dengan orang ajnabi. Yang pertama dalam hal auratnya berbeda. Di dalam pembahasan fikih itu sampai pembahasannya kayak ini, orang yang muhrim itu misalnya abah anak, paman kemanakan, nah kayak itu. Itu batasan auratnya dari pusat sampai lutut. Cuma kada mungkin juga bang kayak itu. Ya baju biasa lah katanya. Kada bokorudong lah kayak itu. Kada bokorudong lah kayak itu. Itu kada apa-apa lah, kada apa-apa. Nah, lalu bilanya sentuhan tadi bang kayak apa? Nah, jadi sentuhan ini sentuhan bang lah. Nya ada dalam pembahasan fikih ini kayak ini. Ditakutkan menimbulkan syahwat. Nah, itu masuk dalam kategori sebaiknya menghindari. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak ini. Anak-anak yang sudah akil balik itu kada boleh lagi guring seranjang lawan kuitannya. Maksudnya anak lakian lawan mamanya kayak itu. Abahnya lawan anak binian kada lagi seranjang, makanya mulai halus itu sudah dipisah. Nah kayak itu dilejari dah supaya ada bergabung lagi. Lalu kayak apa jar yang cipiki tadi, misalnya acara keluarga kada mungkin mang tiap hari lah, ya karena jarang tuh bener ya Allah. Nah bilanya salim itu kada apa-apa. Salimnya kada apa-apa. Nah kalau nya salim kada apa-apa bang. Kamu salim ada apa? Cuma kalau yang cipika-cipiki itu kan PP tetamu PP oleh lah. Nah, nah bilanya yang cipika-cipiki ini ulun belum tetamu bang lah yang anunya apa ngaranya nih? Yang jelasnya tentang boleh atau kadanya gitu. Karena kayak ini bahasanya apa ya? Beragapan. Nah, beragapan ini bilanya lakian sama lakian itu disunahkan bersalaman. Bahasanya itu taudi'. Taudi' itu ucapan selamat tinggal. Nah, itu memang disunahkan. Nah, tetapi kalaunya pangjar lawan yang muhrim kayak apa? Sebujurnya kan apa-apa bang. Lawan muhrim kada apa-apa bang sebujurannya. Nah, cuma bilanya yang masuk kategori itu memancing biasanya lebih baik dihindari ya teman. Cuma ada terdapat lagi yang sampai cipika-cipiki tadi untuk yang muhrim apakah masuk kategori haram atau ada? Karena ketika di dalam fikih itu dijelaskan kayak ini
aurat yang mahram itu antara pusat dan lutut, apakah itu sentuhan masuk kategori haram kah atau kada atau melihat aja. Nah, itu sesambungannya kada dapat bangunan lagi. Kada masuk lagi sesambungannya. Cuma bilanya ben mutakon cipika-cipiki kayak apa jar kamanakan non acil manukah kada. Bilanya kanakannya tadi, kanakan halus ya, insyaallah ada Bang. Bilanya sudah mau keluar sekarang sudah bisa. ini. Bila Sama ipar kamu nipar kada boleh, jelas kada boleh. Orang. misalnya yang kemana-mana kan tanpa hati akal misalnya, tapi sudah Nggih. mau keluar kayaknya kan. Iya. Bilanya acilnya tadi itu aja, insya Allah ada apa-apa Bang. Tuha aja. Misalnya yang acil nih umurnya 60-an, yang kemanakan tadi misalnya umurnya 30-an. Nah, ibaratnya acilnya tadi usia menopause. Kalau di bawah itu Misalnya usia-usia 50 misalnya. Enggak. Bilanya usia yang di bawah-bawah itu amun sarannya Bang lah, ini lain hukum Bang lah. Sebaiknya dihindari Bang. Sebaiknya dihindari ya teman. Ya awalnya Bilanya. saling dulu misalnya. Enggak. Saling kalau cipika-cipiki. Nah, yang cipika-cipiki tadi Bang lah. Bilanya umurnya memparakan karena misalnya kemungkinan kayak ini yang acilnya tadi anak terakhir kuitannya anak pertama kan biasanya bisa kayak itu. Umur acil lawan umur kemanakan ini bina memparakan aja. Nah, Atas dukul pun jadi ambil ya. pon Dukul pun jadi ambil. Cipika-cipiki. eh Dukul. Enggak. Mata. Ya. Baca lain ngomong. Karena sih maksudnya. Iya, makanya kan di kritik orang kan jadi ambil. Gak pernah cipika. Itu Bang yang kalau jawab bilanya umurnya memparakan bagusnya kada Bang. Cuma bilanya orang tuha lah. Misalnya acilnya tadi tuha, usia menopause dah atau usia ibarat PNS tuh pensiun lah. Nah, ada bapak Bang itu, ada bapak, ada insyaallah ada bapak itu. Kecuali yang kasus hanyar nih yang bermasalah benar hubungan lawan tuhannya. Ada tahu malu gitu lah. Coba yang jelas bilanya usianya memparakan, walaupun mahram, bagusnya itu dihindari. Jadi ada pembahasan ulama kayak ini. Ada hubungannya lawan pertanyaan pian tadi. Saudara sesusu itu kada boleh nikah. Kan saudara tuh berdua banding, lakian kakaknya lakian, adiknya beginian. Itu boleh ya kemana-mana kayak itu. Makan berdua, berkendaraan boleh itu. Bingku tangan-tangan boleh itu. Bening sana. Ya Bapak. Karena Bapak termasuk saudara sesusu. Saudara sesusu itu boleh sebagaimana saudara kandung. Kan saudara sesusu itu kenapa bisa terjadi? Ini tradisi di Arab Bang. Di wadah kita kada mentradisi. Nabi kan dahulu disusukan dengan ibundah lima Sa'diyah. Jadi saudara sesusu itu kayak ini bisa kejadiannya tuh. Anak yang belum umur 2 tahun menyusu dengan perempuan lain sampai 5 kali kanyang, 5 kali menyusui, anggap 5 hari kayak itu. Sampainya kanyang sudah. Nah, maka anak si perempuan tadi, anak perempuan yang menyusui tadi itu jadi dingsanak sesusu. Kada boleh dikawini dan statusnya sama kayak saudara. Nah, pembahasan ulama ini yang ulun terdapat mirip-mirip kasus pian tadi. Sebaiknya, nah ujar ulama lah, sebaiknya jar saudara sesusu ini kada usah ditradisikan lagi. Kenapa gerang? Bukan masalah macam-macamnya, tapi inya kayaknya pas sudah ganal berdalih kayaknya kemana-mana berdua macam-macam. Kenapa ini aja saudara sesusu juga aja. Nah, masuk ke rumahnya, masuk ke kamarnya kayak itu. Padahal mamanya aja yang mama susu kan, abahnya lain. Abahnya masuk juga Bang sejujurnya. Cuma kan itu sudah lain keluarga sejujurnya. Walaupun secara hukum fikih itu saudara sesusu kada boleh nikah dan statusnya kayak di sana kandung juga. Tapi yang kayak ini bisa memancing bahaya kayak itu. Kan banyak juga yang kejadian kakak manu ading, abah manu anak. Nah kayak itu. Cuma bilanya yang kejadian kayak itu kada mungkin Bang efeknya kemana-mana itu. Karena itu kan pasti di hadapan umum, kada di kamar berduaan, kada mungkin ya teman. Cuma paling kadang kayak ini Bang, bilanya usianya berparakan, paling kadang itu dihindari. Cuma bilanya yang tuha, insya Allah harap apa Bang, insya Allah harap apa. Kada sambatan orang juga, nah kayak itu. Kada sambatan orang juga.
bilanya yang anom berpotensi bang, berpotensi berbahaya gitu. Misalnya kayak ulun nih, misalnya kayak ulun, kayak umuran ulun misalnya. Ada bisi acil umurnya 37 tahun. Misalnya, orang saberatan tahu bini ulun tuh siapa dan tahu bu bini sih ikom aja kayak ding sanak binian kadeda. Lalu misalnya lo acil tadi salim tangan nah bolak-balik. Salim tangan bolak-balik. Ning itu aja kadu cipaki abut deh orang aja. Kan jadi salaman gitu. Nah, anak menjelaskan kada kau lagi karena nang melihat banyak kada kau tuh ngalikungan di detangi. Ini. Tapi contoh aja bang, contoh aja. Jadi ada istilahnya dalam fikih ini al-ihtiyat, berhati-hati nama itu. Selanjutnya ini masih nahi mungkar bang. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak perlu. Nah ini hadis yang terakhir. Walaisa hadza syartan bal yajuzul ihtisabu lil 'asi aidan qala Anas qulna ya Rasulullah ala na'muru bil ma'ruf hatta na'mala bihi kullahu wala nanha 'anil munkar hatta najtanibuhu kullahu qala alaihi salam bala muru bil ma'ruf wa in ta'malu bihi kullahu wanhau 'anil munkar wa in lam tajtanibu kullahu. Selanjutnya kayaknya ini pembahasan tentang pertanyaan sahabat, apakah kita amar ma'ruf ini perlu menggawe berdahulu hanya menyuruh atau kita melarang kemungkaran tapi kita sudah kada menggawe lagi atau sudah bisa. Nah, tapi amun bocoran jawabannya ujar Nabi muru bil ma'ruf, suruhlah kebaikan walaupun belum menggawi seberataan, dan laranglah kemungkaran walaupun kamu belum menjauhi keseluruhannya. Itu karena insyaallah di pembahasan berikutnya. Min halal min ridha subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.